Welcome to iKids Online Service bersama saya, Miss Yulia. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita persiapkan hati dan dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak iKids Talk Jesus pada hari ini. Kiranya Kau berkati Tuhan di mana mereka berada, terutama dalam sekolah mereka. Kau berkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan, dan secara keluarga Tuhan, hamba berdoa untuk extra protection during this pandemic Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga pada hari ini Kau buka mata, telinga, dan hati mereka, supaya mereka bisa menerima firman-Mu dan menjadikannya menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami tutup buku semuanya dalam tangan-Mu. In Jesus' name, we pray and give thanks. Amen. Hai kids, bulan yang baru tentu dengan kita Mr. dan Mrs. yang baru yang akan mengajar kalian. Perkenalkan, namaku Mr. Oliver. Dan aku Miss Keisha. Nah, sebelum kita masuk, tadi kalian pasti ngeliat ada game, ya kan? Sepertinya dari kalian pasti familiar dengan game-game tersebut. Tapi coba kalian bayangin, kalian nggak tahu goal dari game tersebut dan kalian nggak tahu cara mainnya. Pasti bingung kan? Ya juga sih, Kes. Tapi kelihatannya seru. Gimana kalau kita coba langsung permainannya? Boleh? Yuk, coba. Let's the challenge Begin! Kita coba aja ya permainannya, meskipun kita nggak tahu aturannya sih. Tapi kita coba aja, yang penting seru. Yuk! Oke. Press the SL and SR button. Ready? Udah. Oke. Start. Okay. Look at your hand as you milk. Look at your hand as you milk. Look at your hand Mana as you sih? milk. Look at your hand as you milk. Okay, let's try. Hmm? Okay. Oke, selesai. Kita lihat siapa yang menang. Yeay, aku yang menang. Aku yang menang. Sorry ya. Aku yang menang. Aku dapat 8 cups. Wah, hebat juga ya kamu ya. Iya nih, aku juga nggak tahu sih cara mainnya. Cuman tadi setelah aku tahu kalau kita menggerakkan tangan, kita akan dapat poin kalau momentumnya benar. Oh, begitu. Iya sih, aku tadi sempat perhatiin kamu. Tapi waktu aku udah bisa, nggak sebanyak kamu. Nah, iya kan? Ternyata penting ya guidance, arahan dalam bermain, peraturannya. Kalau kita tahu, maka kita bisa bermain dengan lebih seru. Bener. Sebenarnya ini mirip loh sama cerita Maria dan Marta waktu Tuhan datang ke rumah mereka. Ceritanya gimana? Jadi gini ceritanya. Hai kids, di bulan yang baru ini kita belajar tentang Blast Off. Bagaimana kita akan bersama-sama menumbuhkan dan meluncurkan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita hitung sama-sama. 3, 2, 1, Blast Off! Nah, minggu ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita dengan memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk Bible Story hari ini. Cerita hari ini dari Injil Lukas. Dan ini bercerita tentang kisah Marta, juga saudaranya Maria. Mereka tinggal bersama dalam sebuah rumah. Mereka sangat senang karena Tuhan Yesus datang dan bertamu ke rumah mereka untuk makan malam bersama. Mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus adalah tamu yang sangat istimewa, karena Ia adalah anak Allah. Menurut kalian, apa yang harus mereka masak untuk Tuhan Yesus? Mungkin pizza dengan keju yang meleleh, atau taco, atau spaghetti. Marta menjadi sangat sibuk untuk menjamu Tuhan Yesus. Banyak yang ia harus lakukan. Ia membersihkan rumah, menyiapkan kursi dan meja, lalu memasak. Tetapi Marta menjadi marah ketika ia melihat Maria tidak membantunya.
Maria hanya duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Lalu Marta datang dan mengeluh kepada Tuhan Yesus. Maria tidak membantuku. Tuhan Yesus, beritahu dia untuk membantuku. Tuhan Yesus menjawab, Marta, kamu terlalu khawatir tentang banyak hal, tetapi Maria memilih bagian yang terbaik. Terlebih daripada kekhawatiran dan kesibukannya, Maria memilih untuk dekat dan memiliki relationship dengan Tuhan Yesus. Kita juga bisa belajar dari Maria. Mungkin kita bisa sibuk dan seru dengan dunia kita sendiri. Terlebih daripada kekhawatiran dan kesibukannya, Maria memilih untuk dekat dan memiliki relationship dengan Tuhan Yesus. Kita juga bisa belajar dari Maria. Mungkin kita bisa sibuk dan seru dengan dunia kita sendiri. Ada banyak hal yang bisa membuat kita lupa untuk memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Karena permainan, terlalu banyak menonton mungkin. Tetapi, hal yang paling penting untuk kita lakukan setiap hari adalah memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa memiliki relationship dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita bisa memuji Tuhan melalui nyanyian-nyanyian. Atau kita juga bisa membaca firman Tuhan bersama dengan orang tua kita juga loh. Memiliki waktu dengan Tuhan bisa kita lakukan setiap hari. Dan ketika kita melakukannya, itu akan membuat iman kita bertumbuh. Ingat hal ini. We can grow by spending time with God. Hi Oliver and Keisha, thank you for your sharing. Game-nya tadi seru banget, saya jadi pengen ikutan main. Terima kasih juga untuk cerita Maria dan Martanya. Nah kids, kalian tahu nggak apa hubungannya permainan game tadi dengan cerita Maria dan Marta yang ada di Alkitab? Nah Miss mau sharing sesuatu ya. Setiap game itu selalu ada 3 hal penting. Pertama, tiap game pasti punya pencipta. Yang kedua, tiap game pasti ada yang mainin dong. Nah, yang ketiga itu guidance to play atau gimana cara-cara aturan main game tersebut. Nah, dalam cerita Maria dan Marta, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa sesibuk apapun kita, Tuhan tuh sebenarnya mau kita spend time with Him every day, ya. Nah, sama seperti permainan yang memiliki penciptanya, Tuhan adalah pencipta kita, pencipta Miss dan pencipta kalian semua, pencipta hidup kita. Nah, sama juga halnya dengan player yang ada di game, itu sebenarnya kita adalah player yang menjalankan hidup kita, ya. Yang ketiga, itu guidance to play yang diberikan di awal permainan itu seperti sama halnya dengan Alkitab. Apabila kita membaca Alkitab ini dengan seksama atau apabila kita membaca guidance to play on before we play games dengan serius, maka kita akan mungkin melakukan lebih sedikit kesalahan. Ya, bahkan kesalahan yang kita buat bahkan bisa mencelakakan kita saat permainan game. Nah, tetapi apabila kita rajin membaca guidance to play atau rajin membaca Alkitab setiap hari, maka kita akan find permainan game tersebut lebih interesting karena kita tahu melakukan hal-hal yang benar dan baik. Jadi kita nggak perlu takut lagi apabila di next level of game lebih banyak tantangan, kita pun nggak akan takut. Tapi kita nggak akan lebih percaya diri. Nah, itulah sebabnya Tuhan suka sekali dengan apa yang dilakukan Maria. Karena Maria fokus mendengarkan Tuhan. Tuhan pun ingin Marta, walaupun Marta sibuk, tetap bisa meluangkan waktu dan fokus untuk Tuhan. Seperti itu. Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan. Kasih tahu ya, kenapa kita harus punya itu. Ada 3. Nomor 1, supaya kita tuh lebih mengenal siapa Dia, siapa Tuhan kita. Yang kedua, supaya kita bisa constantly reminded apa yang Tuhan telah kasih dalam hidup kita, blessing apa yang udah kita terima. Dan yang ketiga, itu Tuhan Yesus sebagai pencipta kita. Kita akan selalu diingatkan bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu memiliki tujuan. Sama seperti pencipta game-game atau permainan yang kita biasa mainkan.
semua pencipta game pasti tahu apa tujuan dari game tersebut. Jadi firman Tuhan, yaitu Alkitab, sama seperti guidance to play. It's a guidance for our life untuk membentuk iman kita supaya kita itu bisa tenang dalam kasih dan anugerahnya. Firman Tuhan ini juga bisa memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah dan mengambil keputusan yang tepat dan menyenangkan hati Tuhan. That's why we have to spend time with God in order for us to grow. Di bulan Oktober ini kita mempunyai memory verse yang baru. Dan tepat sekali sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu di Roma 10 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi siang hari ini, we mau remind everyone to remember always spend time with God every day. Because by doing that, we can grow in His way. Yes. Nah, oke, sebelum kita berpisah pada siang hari ini, Miss mau tutup dengan doa. Mari kita tutup mata. Dear Jesus, we want to pray for semua anak-anak di sini, Tuhan Yesus. Dan thank you Tuhan for your precious reminder to always remind us Tuhan, sesibuk apapun kami, kita akan menyisihkan waktu Tuhan untuk fokus denganmu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Bless the rest of our Sunday Tuhan, supaya kita bisa tetap sehat dan kita bisa melakukan yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. In Jesus' name, we pray and give thanks. Amen. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan di pembelajaran yang baru. Bagi parents yang menginginkan informasi tentang Parents Q dan aktivitas di rumah, bisa klik di link di bawah ini. Okay, see you next Sunday kiddos, and God bless you. Bye-bye.